Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya untuk membahas tentang AppSheet. Untuk kali ini saya mau membuat video bagaimana mengatur akses agar kita saat percobaan aplikasi, semisalnya usernya itu banyak, kita bisa langsung mengetes tanpa perlu membuka editor untuk mengakses level. Berdasarkan level itu bisa mengakses action apa, terutama action menambah, mengedit, dan menghapus. Semisalnya Anda memiliki tabel yang sangat banyak, tentu jika Anda harus selalu membuka editor, tentu akan tidak praktis. Dan biasanya kita menemukan hal-hal seperti ini itu saat uji coba aplikasi. Saat uji coba aplikasi, di mana jika aplikasinya itu dicoba di lapangan, bukan saat pertemuan, tentu kita tidak bisa mengakses editor ini, kecuali Anda mengaksesnya di layar smartphone, tapi itu kan sangat kecil dan malah nanti terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Oleh karenanya kita berusaha membuat pengaturan ini, tapi bisa kita switch atau kita ubah-ubah di dalam menu aplikasi. Jadi kita sudah punya edit menu, jadi nanti sistemnya akan sama seperti di menu ini. Jadi kita semisalnya uh, menu UX1, semisalnya UX1 level user mau kita aktifin, kan tinggal kita klik. Jadi nanti sama prinsipnya seperti ini. Jadi ketika level ini sudah kita buat pengaturan akses di sini itu dengan cara seperti ini. Jadi ketika kita menginginkan ini hilang dari akses level tertentu, yang kita lakukan sama, yaitu mengedit akses terhadap tombol-tombol ini. Caranya seperti apa? Caranya tetap sama seperti kita membuat menu, kita harus membuat akses menu dengan lajur yang sama. Hanya bedanya yang mau kita rubah aksesnya itu bukan UX, tetapi tabel. Yang mempresentasikan tabel adalah nama tabel. Yang mempresentasikan tabel adalah nama tabel. Jika ini adalah nama UX-nya, nanti yang kita buat untuk mengatur akses action, add, delete, and edit itu adalah nama tabel. Oke, langsung kita buat. Di sini kita karena tabelnya tidak terlalu banyak ya, tapi nanti kalau sudah terlalu banyak dan levelnya mungkin lebih dari 2, itu cara ini sangat membantu sekali dalam AppSheet aplikasi Anda. Oke, kita langsung aja bikin nama menu. Misalnya kita buat tabel namanya action, delete, dan edit. Jadi kita singkat adik gitu ya.
Jadi nama tabel kan tidak mungkin sama. Jadi kita kasih akses namanya nama tabel. Lalu di sini kolom selanjutnya adalah berapa banyak level user yang kita miliki. Karena di sini hanya 2, maka kita membuat 2. Sama seperti menu. Jika menunya 2, tentu kita buat sama. Jadi sini ada admin. Lalu kolom selanjutnya adalah untuk user, pengaturan user. Tentu kita lebih mudah di sini jika Anda spreadsheet-nya 1, atau kita dalam membuat aplikasi nanti di depan kita itu sudah menyiapkan ini. Jadi selain menyiapkan menu, kita menyiapkan tabel AD ini. Jadi ketika kita menambah tabel, buat tabel baru, kita langsung masukkan di sini. Jadi tidak ada tabel yang terlewat. Atau setelah kita import tabel, itu kita masukkan di sini. Sama seperti ketika kita membuat UX. Ketika selesai membuat UX-nya kita simpan di sini. Nama UX-nya apa. Nanti pengaturan dia masuk kategori apa dan lain sebagainya bisa belakangan. Tetapi nama UX ini kan harus tepat dan tidak boleh berbeda dengan nama UX yang kita buat. Sama seperti tabel juga seperti itu. Oke, kita berarti punya 4 tabel. 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4-4-nya kita masukkan. Yang pertama tabel user, lalu selanjutnya data, nomor 3 tabel menu, nomor 4 tabel akses. Jika tabel Anda puluhan, ini sangat membantu untuk mengatur akses. Lalu untuk mempermudah kita, jika karena ini ada 9 untuk mempermudah, maka paling mudah yang biasa saya lakukan seperti ini. Jadi kita ambil list di sini, lalu kita masukkan validasi. Semua kita copy saja. Lalu kita paste di sini. Acak dulu aja. Nah, yang kita lakukan selanjutnya, kita harus membuang spasi dan tanda petik. Jadi kita kontrol H saja. Jadi untuk mengganti, yang mau kita ganti adalah tanda petik. Di sini ada tanda petik. Kita lihat di sini ada tanda petik, lalu ada koma, lalu ada spasi, lalu ada tanda petik. Ini mau kita ganti semua. Atau tanda petik aja kita ganti. Tanda petik mau kita hilangkan. Tinggal ganti semua. Hati-hati kita pakai yang di rentang ini. Jadi rentang yang ini aja. Sel yang kita tempat memastekan. Kita ganti. Ini AD1, ini rentangnya rentang, kita pilih saja. Nah, rentang AD. Tinggal kita klik ganti. Lalu selanjutnya adalah kita mau membuang spasinya.
dengan tidak ada spasinya. Kita selesai. Belum hilang juga, kita ulangi. Tentang tertentu E1 kita lalu kita ganti yang spasinya. Sudah jadi seperti ini. Lalu yang N-nya kita buang. Selanjutnya kita copy saja, salin, lalu kita membuat validasi. Validasinya dari daftar item saja. Lalu kita simpan. Kita udah punya pilihan 9 ini. Misalnya admin all change. Lalu kita copy saja samping dan ke bawah semua. Misal user itu add and update. Misalnya user, untuk tabel user tentu cuman update only aja. Lalu atau bisa add juga, add and update, artinya dia bisa menambahkan dirinya sendiri. Kemudian untuk data add and update, jadi tidak bisa delete. Untuk menu dia hanya read only. Begitu juga dengan akses, sebenarnya nggak perlu kalau akses kan tidak kita kasih akses menu, akses dan menu. Oke, selanjutnya kita buat atau kita import. Jika ini puluhan kan tentu ini akan mempermudah pekerjaan kita. Kenapa kita kasih validasi di sini? Agar nanti begitu kita import itu sudah dalam bentuk enum dan isinya adalah pilihan-pilihan ini. Jadi kita tidak perlu mengetik satu-satu. Kalau levelnya banyak kan ini cukup membantu. Kita import dulu, kita tambahkan tabel atau kita refresh ini. Jika Anda tidak ingin mencari lokasi spreadsheet-nya, atau misalnya Anda jadi co-author dari aplikasi, tentu tidak bisa mengakses spreadsheet-nya atau tidak, kecuali diberikan akses spreadsheet-nya ini. Tentu kita tidak ingin masuk ke dalam drive-nya orang ya. Jadi kita cukup merefresh ini, maka yang kita panggil di sini akan muncul. Seperti ini kan tabel user juga siapapun bisa menambahkan. Bahkan sebelum login juga orang bisa menambahkan. Sama seperti yang di edit ini. Orang bisa ini tetap bisa ngedit meskipun belum login. Nah, kita pengennya kita atur. Jika admin maka muncul tanda plus, edit. Jika bukan admin dia hanya bisa melihat datanya saja. Oke, kita langsung buat validasinya. Tetap kita menggunakan suite dan user setting. Jadi suite-nya untuk user email yang defaultnya kita ganti dengan user
setting. Jika Anda tidak menggunakan sistem login user settings, tetap Anda bisa menggunakan user email. Hanya saja di user email ini Anda harus membuat tabel user juga, tetap harus membuat tabel user yang mana di sini misalnya username dan passwordnya udah nggak perlu lagi. Jadi hanya butuh email saja, emailnya apa, nanti namanya siapa, levelnya apa. Jadi dua komponen ini adalah untuk kita coba menggantikan user email. Langsung saja user setting. Jadi kita karena pembagiannya itu berdasarkan level, maka di sini level. Lalu selanjutnya di sini kita punya dua level, yaitu admin dan user. Admin dan user. Harusnya kan suite selain itu user, tetapi untuk trik ini tentu tidak bisa. Biarkan saja untuk yang read only ini. Toh jika memang dia tidak diberikan akses, tidak bisa melihat, tentu kita mengaturnya adalah di pengaturan menu. Jadi di edit menu, bukan di sini. Oke, selanjutnya kita menggunakan rumus lookup. Jadi jika suite ini kan jika user settingnya levelnya admin, maka kita cari dia aksesnya apa nih. Karena ini adalah tabelnya namanya tabel user, kita cari karena kita punya tabel di sini yang isinya adalah kolomnya nama-nama tabel. Jadi kita mau cari nama tabel di sini. Nama tabelnya user, kita mau cari tabel user. Nah, di sini yang kita cari. Di sini kan all change kalau dia sebagai admin. Makanya pakai lookup. Lookupnya adalah cari nilai tabel usernya apa, lalu kita cari itu di mana di tabel AD, lalu perbandingannya ada dari kolom tabel yang mau kita cari adalah nilai di kolom admin. Seperti itu. Lookup user, lalu kita mau mencarinya di tabel AD. Yang mau kita cari itu di nama user ini ada di kolom tabel. Lalu kita cari alamatnya di kolom admin. Jadi cukup seperti ini. Jika sini admin, di sini admin. Lalu untuk user juga kita lakukan hal yang sama. Jadi kita lookup, lalu lookupnya itu pakai tabelnya sama, tabel user. Nah, kita cari referensinya juga sama, yaitu dari tabel user. Tabel, kolom tabel, dan kita mau cari nilainya dari kolom admin. User. Nah, kita sudah selesai membuat sistem login. Tinggal kita copy paste semuanya aja. Yang mau kita ganti adalah ini. Ini kita ganti dengan nama-nama tabel di mana tempat kita mempastekan atau menyalin. Ctrl C,
kita salin saja, kita save jangan lupa, lalu ke menu. Sama caranya, maka kita pilih semua, lalu kita paste, kita tempel. Karena kita namanya di nama tabelnya namanya tabel menu, kita ganti ini dengan menu. Begitu juga dengan ini, yang mau kita cari ada tabel menu. Jadi tabel menu pada menu pada tabel AD, pada kolom tabel itu user itu aksesnya apa. Oke, kita save. Kita lanjutkan dengan tabel data. Tabel nama tabelnya data, ingat, jadi kita salin di sini, kita ganti ini dengan data. Data. Lalu kita save. Nah, terakhir AD. Ctrl A. Kita tempel, kemudian namanya tabel AD. Oke, kita sudah selesai membuat menu akses. Tinggal kita menguji cobanya. Kita buat satu tambahan UX. Jadi kita istilahkan untuk edit akses. Kita dari tabel AD, kita bikin tabel saja dan sama. Jadi kita buat enable quick edit. Enable quick edit ini untuk memunculkan ini. Jadi begitu kita klik, kita bisa langsung mengedit di lokasi. Kita save dulu, baru nanti kita bisa mengakses. Kita taruh di right mouse saja untuk biar memudahkan saja. Kita save. Di sini masih muncul meskipun belum login. Coba kita save. Nah, di sini sudah hilang semua. Tombol plusnya itu hilang semua. Karena jika kita bukan admin, itu semua read only untuk akses menu. Jadi selain admin dan user, jika kita belum login artinya, jadi ya dibacanya kita hanya bisa dikasih akses read only. Makanya tidak ada tombol apapun. Di sini juga tidak ada tombol edit maupun delete di sini biasanya. Lalu kita coba untuk membedakan, yaitu di tombol akses ya, paling mudah, atau nanti di tombol data juga. Jadi perbedaan antara kita login dengan admin dan user. Nih, kita login pertama dengan level admin,
Sini admin, kita login. Maka tombol plus akan muncul. Lalu juga tombol edit juga muncul, tombol delete juga muncul. Di semua level. Oh, ini tadi tabelnya bukan tabel akses ya. Makanya di sini akses tidak muncul apapun karena dibacanya sebagai read only. Kenapa? Karena nama tabelnya adalah tabelnya adik, bukan akses. Jadi kita ganti dengan tombol adik. Tombol adik lalu kita refresh. Nah, baru muncul dia. Jadi penamaan tabel di sini sangat penting karena ini memanggil rumus switch tadi. Oke, ini bisa edit langsung di sini. Jadi jika Anda sebagai admin pada saat pengetesan, misalnya si user ini mau kita ganti aksesnya, tinggal mengakses di aplikasinya, tidak perlu mengakses editornya. Jadi ini keuntungan sama seperti edit tampilan atau edit akses menu. Kalau ini edit akses terhadap tindakan. Lalu kita coba semua kan ini bisa diakses karena sebagai admin kita coba login sebagai user. Nah, ini levelnya user. Di level user untuk menu, tabel menu, entah itu UX menunya maupun UX dari edit menu yang asalnya dua-duanya ini dari tabel menu, maka tidak bisa mengakses tindakan apapun, hanya bisa melihat saja. Juga tidak bisa mengedit. Jadi table does not allow update. Jadi tidak bisa mengedit. Tombol delete-nya juga hilang. Di atas ini biasanya ada tombol delete. Tetapi untuk di data itu muncul. Dan tombol editnya muncul. Karena apa? Karena kita atur tadi sebagai user untuk tabel data itu aksesnya adalah add and update. Untuk tabel user itu dia hanya bisa mengedit saja. Makanya tombol plusnya nggak ada, tetapi tombol editnya ada. Tombol delete-nya juga tidak ada. Misal di sini untuk user ini dia bisa update dan delete, maka tombol delete nanti akan muncul. Tombol delete dan tombol edit. Oke pemirsa, terima kasih telah menonton video saya, telah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian.